Perkenalkan, nama saya Cynthia Basa dengan nomor induk mahasiswa 03221010. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem imunologi dan hematologi. Berikut penjelasan yang akan saya paparkan mengenai sistem imunologi, yaitu 1. Sumsum tulang. Ini dia sumsum tulang. Sumsum tulang merupakan jaringan limfatik karena memproduksi limfosit muda yang akan diproses pada timus atau tempat-tempat lainnya untuk menjadi limfosit T atau limfosit B. Sumsum tulang berada di dalam bagian rongga interior tulang yang merupakan tempat produksi sebagian sel darah baru. Selanjutnya ada kelenjar timus. Ini dia kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan suatu jaringan simpati yang terletak di sepanjang trakea di rongga dada bagian atas dan paling aktif memproduksi sejumlah limfosit selama masa kanak-kanak. Sel-sel yang belum matang diproduksi di sumsum tulang berimigrasi dan datang ke timus di mana proses pematangan berlangsung. Selanjutnya ada limpa. Ini limpa. Limpa adalah organisme kekebalan tubuh yang terdiri dari sel T, sel B, sel-sel pembunuh alami, makrofag, sel dendritik, dan sel darah merah. Limpa terdiri dari dua bagian, yaitu put merah dan put putih. Selanjutnya ada kelenjar getah bening. Ini dia kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening adalah benjolan jaringan yang putus-putus sepanjang sistem limfatik. Kelenjar adalah pusat kegiatan di mana limfosit terus beredar dari jaringan ke kelenjar getah bening dan kembali lagi melalui aliran darah dan pembuluh limfatik. Organ lain dari sistem imun adalah adenoid. Adenoid terletak di belakang hidung. Ini di belakang hidung, di belakang rongga hidung, di mana bagian dari rongga hidung memenuhi faring adenoid muncul sebagian suatu rumpun dari jaringan spons yang membentang garis pertahanan pertama dalam tubuh. Selanjutnya ada amandel atau tonsil, merupakan jaringan limfatik yang terdiri dari kumpulan-kumpulan yang positif. Ada dua massa jaringan kelenjar lembut di kedua sisi bagian belakang mulut. Di bagian sini, di belakang mulut. Selanjutnya fisiologi sistem imun. Sumsum tulang. Sumsum tulang bertanggung jawab untuk produksi sel sistem kekebalan yang penting seperti sel B, granulosit, sel-sel pembunuh alami, dan timosit dewasa. Hal ini juga menghasilkan sel-sel darah merah dan platelet. Selanjutnya kelenjar timus. Kelenjar timus berfungsi dari kelenjar timus adalah memproses limfosit muda menjadi T limfosit atau menghasilkan sel T matang. Sel-sel yang belum matang diproduksi di sumsum tulang dan berimigrasi datang ke timus di mana proses pematangan berlangsung. Proses pematangan ini adalah salah satu hal yang luar biasa karena memungkinkan hanya sel-sel T yang menguntungkanlah yang akan dirilis ke dalam aliran darah, sedangkan sel T yang membangkitkan respon autoimun yang merugikan dieliminasi. Selanjutnya limpa. Fungsi dari limpa adalah berkontribusi pada produksi sel fagositosis, perlindungan sel darah merah, dan pembangunan kekebalan. Limpa bertindak sebagai filter imunologi darah dan menjebak benda asing, yaitu antigen dari aliran darah yang melewati limfa. Sebagai bagian dari sistem retikulo endotelial, limpa juga terlibat dalam perlindungan terhadap penyakit dan menghasilkan zat-zat antibodi. Kelenjar getah bening. Ini dia kelenjar getah bening. Sama seperti cara limpa menyaring darah, kelenjar getah bening ini menyaring cairan interstitial yang hadir antara sel-sel tubuh manusia. Adenoid. Fungsi adenoid adalah untuk menghentikan bakteri dan organisme
penyebab infeksi lainnya dari menginfeksi organ tubuh lainnya. Amandel atau tonsil. Amandel atau tonsil, fungsi utama amandel adalah untuk mencegah bakteri dan virus dari udara yang dihirup. Limfosit dan antibodi hadir dalam membantu membunuh bakteri, sehingga memainkan peran penting dalam melindungi tubuh. Fungsi utama lainnya adalah untuk memproduksi limfatik dan antibodi yang kemudian akan masuk ke dalam cairan limfa. Cara kerja sistem imun. Cara kerja sistem imun adalah sistem perlindungan pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme. Jika sistem kekebalan bekerja dengan benar, sistem ini akan melindungi tubuh terhadap infeksi, bakteri dan virus, serta menghancurkan sel kanker dan zat asing lain dalam tubuh. Jika sistem kekebalan melemah, kemampuannya melindungi tubuh juga berkurang, sehingga menyebabkan patogen termasuk virus yang menyebabkan demam dan flu dapat berkembang dalam tubuh. Ketika benda asing masuk ke dalam tubuh, segera dihasilkan zat yang akan bereaksi dan membuat substansi tersebut tidak berbahaya. Protein zinc disebut antigen dan substansi yang dihasilkan untuk berespon terhadap antigen disebut antibodi. Antigen dapat berupa benda asing tetapi umumnya adalah mikroorganisme, beberapa jenis obat atau misalnya penisilin, protein hewani dan nabati termasuk serbuk sari dan jaringan asing seperti pada transplantasi organ. Reaksi yang terjadi dapat disebut reaksi antigen antibodi. Ketika reaksi terjadi sebagai respon terhadap mikroorganisme, reaksi tersebut disebut imunitas. Keberadaan mikroba patogen dapat menimbulkan dampak yang tidak diharapkan akan memicu sistem imun untuk melakukan tindakan dengan urutan mekanisme sebagai berikut. Introduksi, persuasi, dan represi. Meskipun komplement dapat diasosiasikan sesuai artinya yaitu pelengkap, namun sesungguhnya fungsinya amatlah vital. Faktor komplement bertugas untuk menganalisa masalah untuk selanjutnya. Mengenalkan kepada imunoglobulin untuk selanjutnya akan diolah dan dipecah-pecah menjadi bagian-bagian molekul yang tidak berbahaya bagi tubuh. Setelah itu limfosit bekerja dengan memakan mikroba patogen. Sel limfosit terdiri dari dua spesies besar yaitu limfosit T dan limfosit B. Bila limfosit B kelak akan bermetamorfosa menjadi sel plasma dan selanjutnya akan menghasilkan imunoglobulin yang disebut GAMDE, maka sel T akan menjadi divisi T helper, T sitotoksik, dan T suppressor. Dalam kondisi yang berat akan terjadi beberapa proses berikut. Sel limfosit T akan meminimalisasi patogenik dari mikroba patogen dengan cara bekerja sama dengan antibodi untuk mengenali dan merubah antigen dari mikroba patogen menjadi serpihan asam amino melalui sebuah mekanisme yang disebut antibodi depan dan sel cytotoxicity atau ADCC. Selain itu, sel limfosit T bekerja dengan sel NK atau natural killer, dan sel dendritik dapat bertindak langsung secara represif untuk menghentikan kegiatan mikroba patogen yang destruktif melalui aktivitas kimiawi zat yang disebut perforin. Dalam beberapa kondisi khusus, sel limfosit T dapat memperoleh bantuan dari sel makrofag yang berperan sebagai antigen presenting cell atau APC alias sel penyaji antigen. Sedangkan sel limfosit B bertugas untuk membangun sistem manajemen komunikasi terpadu di wilayah cairan tubuh atau imunitas humoral. Bila ada antigen dari unsur asing yang masuk, maka sel limfosit B akan merespon dengan cara membentuk
sel plasma yang spesifik untuk menghasilkan molekul imunoglobulin, karakteristik antigen dari unsur asing tersebut. Leukosit dan limfosit ditemukan dalam darah vertebra. Leukosit terdiri dari granulosit dan agranulosit. 3 jenis granulosit ditemukan dalam darah. Mereka adalah neutrofil, eosinofil, terlibat dalam pertahanan inang melalui imunitas bawaan. Limfosit adalah granulosit dan terlibat dalam imunitas adaptif dengan memproduksi antibodi spesifik untuk patogen tertentu. Limfosit juga terdiri dari 3 jenis, limfosit T, limfosit B, dan kelompok 0. Mengandung sel-sel pembunuh alami dan sel sitotoksik. Antigen yang disajikan oleh granulosit diidentifikasi oleh limfosit B. Limfosit T mengaktifkan limfosit B untuk menghasilkan antibodi spesifik. Itu perbedaan utama antara leukosit dan limfosit. Leukosit adalah semua sel darah putih di dalam darah, sedangkan limfosit adalah salah satu jenis sel darah yang terlibat dalam imunitas adaptif vertebrata. Leukosit adalah satu-satunya jenis sel berinti yang ditemukan dalam darah yang terlibat dalam pertahanan inang dengan menghancurkan patogen yang menyerang tubuh vertebrata. Mereka umumnya disebut sel darah putih. Leukosit dapat dibagi menjadi 2 kelompok tergantung pada keberadaan granula dalam sitoplasma mereka. Granulosit dan agranulosit. 3 jenis granulosit dapat ditemukan dalam darah. Neutrofil, eosinofil, dan basofil. Masing-masing dari mereka berbeda dalam bentuk nukleus serta fungsi dalam tubuh. Proses pembentukan leukosit disebut hematopoiesis. Selama hematopoiesis, leukosit dibedakan dari sel-sel induk myeloblas, limfoblas, dan monoblas. Neutrofil. Ini neutrofil, dia ada neutrofil. Neutrofil adalah fagosit profesional menghancurkan patogen seperti bakteri melalui fagositosis. Mereka mengandung inti polylobate yang biasanya terdiri dari 2-5 lobus. Diameter neutrofil adalah 8,85 nm. Neutrofil adalah jenis leukosit yang paling banyak. 40-75% sel darah putih adalah neutrofil. Kisaran normal untuk eosinofil adalah 1.500-8.000 neutrofil per milimeter. Umur neutrofil adalah 5-90 jam dalam sirkulasi. Butiran neutrofil mengandung lisozim, popilopase, A2, asam hidrolase, mieloperoksidase, elastase, protease, serin, cathepsin G, proteinase 3, proteoglycan. Neutrofil adalah salah satu sel pertama yang berimigrasi ke tempat peradangan merespon sitokin yang dilepaskan oleh sel-sel inflamasi. Proses migrasi neutrofil ke situs peradangan disebut chemotoksis. Neutrofil yang diaktifkan menghasilkan perangkap ekstraseluler neutrofil net atau net. Eosinofil memberikan pertahanan terhadap parasit seperti cacing. Nukleus memiliki 2 lobus pada eosinofil. Diameter eosinofil 12-17 nm. 1-6 sel darah putih adalah eosinofil. Demikianlah paparan saya mengenai sistem imunologi beserta hematologi. Terima kasih.